Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang beberapa materi ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami: Aisyah Nursyana, nomor absen 1, Echa Fadila Prahmawati, nomor absen 11, Hasri Ageng Wibawati, nomor absen 16, Naila Nurftina Rosyadi, nomor absen 27, Saila Miftahku Rizky, nomor absen 32, dan yang terakhir, Uswatu Nurul Khotimah, nomor absen 36. Sebelum ke pembahasannya, berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada singkatan, kedua akronim, 3 angka dan bilangan, 4 kata ganti, dan yang kelima adalah kata sandang. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke materi yang pertama. Kita pasti akrab dengan kata-kata yang dipendekkan, bentuk-bentuk seperti maksi, jamber, dan EGP. Saya rasa tidak begitu sulit untuk ditebak kepanjangannya. Namun, beberapa dari kita masih kesulitan membedakan singkatan dengan akronim. Keduanya sama-sama hasil dari pemendekan. Keduanya memiliki perbedaan. Pertama-tama, mari kita selisih jenis-jenis kependekan terlebih dahulu. Berdasarkan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia tahun 2010, kependekan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Singkatan. Singkatan adalah hasil dari pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Contohnya, FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Contoh yang kedua, DIY, yang berarti Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, DLL, yang berarti dan lain-lain. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Perbedaan akronim dan singkatan dapat dilihat dalam beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Dari segi penggunaan tanda baca titik. Akronim. Pada akronim, penulisan tanpa disertai tanda titik sama sekali. Contoh, Humas Hubungan Masyarakat. Singkatan. Pada singkatan, penulisan disertai oleh tanda titik di antara huruf ataupun di akhir huruf sesuai aturannya, kecuali penulisan nama lembaga atau organisasi dan surat resmi. Contohnya R.A. yaitu Raden Ajeng. 2. Dari pengejaan hasil penyingkatannya. Pada akronim, kita bisa membaca penyingkatan kata secara langsung seperti layaknya membaca sebuah kata yang baru terbentuk atau dilafalkan. Contohnya, Posyandu, P-nya besar. Pada singkatan, pembacaan ejaannya dilakukan dengan membaca atau mengeja huruf per huruf sesuai dengan bunyi asli huruf tersebut atau tidak dilafalkan. Contohnya, SMA, Sekolah Menengah Atas. 3. Dari penggunaan huruf kapital. Akronim. Untuk nama organisasi atau lembaga, jika gabungan tersebut terdiri dari huruf-huruf, maka semua huruf ditulis dalam huruf kapital. Contoh, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Untuk nama organisasi atau badan yang berupa campuran gabungan suku kata dan huruf, ditulis dengan huruf kapital pada huruf awalnya saja. Contohnya, Harkitnas, hanya yang besar. Untuk yang bukan nama badan atau organisasi, maka penulisannya cukup dengan huruf kecil semua. Contohnya, Pemilu. Singkatan. Untuk semua yang berkenaan dengan lembaga atau organisasi pemerintahan atau negara, termasuk dokumen resmi negara, maka penulisan semua hurufnya harus huruf kapital. Contohnya, MPR. Untuk semua yang berkaitan dengan nama orang baik
itu jabatan, gelar, pangkat, alias atau sapaan, ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya. Contohnya IR Basuki Ismail SDR, S-nya yang besar, atau nama lainnya saudara Adelina Puspita. Untuk yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil. Contohnya YTH yang terhormat. Penggunaan angka dan bilangan. 1. Untuk menyatakan nomor atau lambang bilangan dapat ditulis dengan angka Romawi atau Arab. 2. Untuk menyatakan nilai nominal suatu uang. Contoh, ia menjual laptopnya seharga 2 juta rupiah. 3. Untuk menyatakan jumlah atau kuantitas ukuran, panjang, berat, isi, luas, dan volume. Contoh, dalam sebulan kami biasanya menghasilkan beras sebanyak 50 kilo. 4. Untuk menyatakan satuan waktu. Contoh, kereta jurusan Bandung-Jakarta akan tiba pada pukul 12. 5. Untuk melambangkan nomor kamar, rumah, hotel, apartemen, jalan pada alamat. Contoh, kami menginap di Hotel Shangri-La kamar nomor 132. 6. Untuk memberi nomor bagian-bagian dari suatu buku, karangan, kitab suci, majalah, surat kabar. Contoh, berita harian tentang pemilihan umum ada di halaman 8 surat kabar hari ini. 7. Untuk menuliskan lambang bilangan yang menggunakan huruf secara terpisah antar bagian dan awalan, seperti per pada pecahan, maka penulisannya disatukan dengan bilang bagian lain yang berada setelah di belakangnya. Contoh, korban gempa yang terjadi kemarin 1%-nya adalah anak-anak. 8. Untuk menyatakan lambang bilangan, tingkat dari angka Romawi dapat ditulis dengan memakai tanda hubung ke, kemudian diikuti dengan angka atau dirangkaikan penulisannya jika angka tersebut dinyatakan dengan kata. Contoh, abad milenium dimulai dari abad ke-20 Masehi. 9. Untuk menyatakan lambang bilangan yang ditambahkan dengan imbuhan akhiran an, penulisannya memakai tanda hubung setelah angka seperti an, atau dapat dirangkaikan jika angka tersebut dinyatakan dengan kata. Contoh, gelanggang olahraga ini sanggup menampung sekitar 1.300-an penonton. 10. Untuk menyatakan lambang bilangan yang terletak di awal kalimat, ditulis dengan huruf, dan jika diperlukan, susunan kalimatnya dapat dirubah. Contoh, 200 pasang sepatu disumbangkan dalam acara bakti sosial kemarin. 11. Untuk menyatakan angka dari suatu bilangan utuh besar agar mudah dieja dan dibaca. 12. Untuk bilangan yang terdiri dari angka dan huruf tidak ditulis secara sekaligus keduanya kecuali dalam penulisan suatu dokumen resmi. 13. Untuk bilangan yang menyatakan suatu jumlah atau bilangan ordinal ditulis serangkai dengan angka. Dan yang terakhir, untuk menyatakan suatu urutan ditulis serangkai dengan angka. Jika menggunakan angka Romawi, maka bilangan tersebut ditulis sendirian atau berdiri sendiri. Jika menggunakan angka Arab, maka ditulis diawali dengan kata hubung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ganti. Jenis yang pertama adalah kata ganti orang, sekaligus menjadi jenis kata ganti yang paling banyak digunakan. Nama lain dari kata ganti orang adalah pronominal persona. Kata ganti orang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda yang lain. Nah, kata ganti orang pun terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya dan aku. Kedua, kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, Anda, dan kau. Keempat, kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia dan beliau. Dan yang terakhir, kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Kemudian jenis kata ganti yang kedua adalah kata ganti penanya, yakni kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, jumlah, dan sebagainya. Ada beberapa kata yang termasuk dalam kata ganti penanya, antara lain apa, kapan, siapa, mana, berapa, dan bagaimana. Contohnya kata ganti penanya adalah siapa yang mengurus ladang kakekmu jika bukan dirimu sendiri. Kemudian jenis kata ganti ketiga adalah kata ganti pemilik atau kepunyaan, yang disebut juga dengan pronomina possessiva. Kata ganti pemilik digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Contoh kata yang termasuk dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya,
kami, mereka. Biasanya ke semua kata ganti tersebut diletakkan di bagian belakang kata. Berikut adalah beberapa contoh kata ganti pemilik atau kepunyaan. Kerja kerasnya tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya, jenis kata ganti keempat adalah kata ganti penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Biasanya, kata ganti jenis ini banyak ditemukan pada kalimat majemuk karena diperlukan satu kata penghubung untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya adalah, rumah yang berpagar putih itu adalah rumah wali kota. Selanjutnya, jenis kata ganti kelima adalah kata ganti petunjuk lokasi atau suatu benda. Jenis kata ganti ini biasanya disebut dengan pronominal demonstratif. Beberapa kata ganti untuk kata ganti petunjuk ini adalah sana, sini, situ, kesana, kesini, kesitu, di sana, di sini, di situ, begini, dan begitu. Berikut adalah contoh kata ganti petunjuk. Sebaiknya kabari ibu jika akan pergi ke sana. Jenis kata ganti yang keenam adalah kata ganti tak tentu, yakni kata ganti yang menunjukkan informasi yang tidak jelas. Contohnya adalah, sepertinya ada seseorang yang mengintip dari balik jendela. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak mempunyai arti atau makna khusus. Sandang hanya menjelaskan nomina atau kata benda yang merupakan penjelas dari kata yang ada di depannya. Fungsi kata sandang untuk membedakan adanya suatu kata ataupun frase dan untuk membentuk kata ganti benda ataupun kata orang. Jenis-jenis kata sandang. Yang pertama, kata sandang tunggal. Kata sandang tunggal digunakan untuk memberikan arti dari seorang atau sesuatu hal yang tunggal setelahnya. Berikut ini yang termasuk dalam kata sandang tunggal diantaranya: sang, dipanggil untuk panggilan seseorang, benda mati ataupun makhluk hidup lainnya, yang berguna untuk meninggikan martabat atau juga untuk sindiran. Contohnya, sang ratu mendukung keputusan putrinya untuk pergi merantau. Selanjutnya, Sri, digunakan untuk manusia yang memiliki gelar atau kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, Sri Baginda Raja memerintahkan pemuda untuk mengikuti sayembara memanah. Selanjutnya, Hang, digunakan dalam karya sastra lama untuk menyebut atau menghormati seseorang. Contohnya, sungguh amat berjasa seseorang hebat keberaniannya membela kaum Melayu. Selanjutnya, Dang, digunakan dalam karya sastra lama seperti Hang namun untuk penyebutan pada perempuan. Contohnya, Dang Wulan merupakan kembang desa di negeri tersebut. Selanjutnya, Hyang digunakan untuk menyebut dewa-dewi. Contohnya, umat Hindu di Indonesia sedang menyembah Tuhan mereka yaitu Hyang Widi. Selanjutnya, Yang digunakan sebagai pengganti dari penyebutan nama Tuhan atau seseorang yang dimuliakan. Contohnya, sebagai manusia kita hanya bisa menerima takdir yang Maha Esa. Kedua, kata sandang jamak. Jenis kata sandang yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Berikut ini yang termasuk dalam kata sandang jamak diantaranya: para, digunakan untuk menegaskan kelompok seorang yang memiliki kesamaan tertentu. Contohnya, para mahasiswa berdemo di depan istana presiden menuntut penurunan harga BBM. Selanjutnya, umat, digunakan untuk menyebutkan sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam bidang agama atau ideologi. Contohnya, umat Islam merupakan penganut agama terbesar di Indonesia. Selanjutnya, kaum, digunakan untuk menyebutkan sekelompok atau orang yang memiliki pandangan ideologi yang sama. Contohnya, perilaku menyimpang kaum Sodom mendapatkan azab Allah SWT. Ketiga, kata sandang netral. Jenis kata sandang ini dimaksudkan untuk menggantikan sesuatu hal dengan maksud untuk menyeimbangkan. Kata sandang netral digunakan dengan tidak mengikuti jumlah nomina yang menyertainya. Berikut yang termasuk kata sandang netral. Si, digunakan untuk mengiringi nama seseorang, hewan, ataupun membentuk kata sifat menjadi kata benda. Contohnya, si kancil binatang yang cerdik. Selanjutnya, yang, berbeda dengan kata sandang tunggal yang diperuntukkan Tuhan.
yang ternyata juga bisa jadi satu kata sandang bersifat netral untuk mengganti seseorang yang tunggal tanpa adanya jabatan atau pangkat tinggi. Contohnya, Risa akhirnya berjumpa dengan penggemar yang ditunggunya selama sejam. Nah, itu tadi beberapa penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan dan Bu Windu mau menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.